Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Wartiem Janda Kaya Raya. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Ceritakan saja. Siapa tahu Papa bisa membantu mencari jalan keluarnya. Wartiem tanpa ragu-ragu menceritakan perjalanan hidupnya yang ia rasakan kurang beruntung. Saya bisa membantu kamu, tapi kamu harus pulang dulu untuk menenangkan pikiranmu. Setelah itu, kamu bisa menemui saya di sini. Segala kesulitan hidup bisa teratasi jika kamu mau merubah hidup kamu sendiri. Pak Adiguna memberikan kekuatan pada Wartiem agar tidak rapuh. Benarkah apa yang Papa katakan itu? Kamu boleh percaya boleh tidak. Saya adalah penjaga pohon keramat ini. Banyak orang yang sudah mendatangi tempat ini untuk meminta apa yang menurut mereka mustahil. Wartiem termenung. Ia memandang kosong pada kegelapan hari yang hampir pagi. Kakek dan neneknya, Wartiem, hanya memandangi cucu satu-satunya dengan rasa prihatin. Mereka tak menyangka jika Sutejo akan memperlakukan cucunya sebagai upaya membalas rasa kecewanya atas penolakan kedua orang tua Wartiem. Lantas, apa tujuan kamu sekarang? Kalau menurut kakek, sebaiknya kamu tidak pergi kemana-mana lagi. Atau pergi jauh akhirnya ditipu suami kamu sendiri. Maka sebaiknya kamu coba berdagang kecil-kecilan, membuat kue atau apa sajalah untuk kegiatan kamu sendiri. Lupakan saja masa lalu kamu yang sudah lewat itu, dan cobalah menatap masa depan yang mungkin akan jauh lebih baik. Kata kakek membujuk cucunya agar tetap tegar. Namun gejolak hati Wartiem tak bisa meredup begitu saja. Bermula dari Karman, pemuda gaya pang anak juragan Kasman, yang membuat hati Pak Suratno tergila-gila berambisi untuk menjodohkan Wartiem dengan anak itu, sehingga Sutejo merasa terhina oleh sindiran halus oleh Pak Suratno. Kedua tentang Wahyu, yang dengan tiba-tiba membuatnya hampir gila oleh serangan ilmu peletnya. Wartiem menjatuhkan pilihan terakhir untuk menikah dengan Sutejo, yang nyatanya sudah menyiapkan rencana busuknya. Lalu pemuda yang menolongnya dan akan memperkosanya di gubuk tepat di bawah pohon besar. Ingatan itu semua, Wartiem ingat kembali kata-kata yang telah diucapkan oleh lelaki tua yang telah menolongnya. Ya, Pak Adiguna, mungkin ini adalah pilihan yang harus aku ambil. Begitu pikir Wartiem. Beberapa hari kemudian, Wartiem menemui Pak Adiguna yang kebetulan saat itu tengah kedatangan seorang tamu. Pak Adiguna menyuruh Wartiem masuk ke gubuk dan ikut mendengarkan obrolan mereka. Seorang laki-laki parubaya tengah menceritakan perihal kehidupannya yang tengah dililit hutang yang sangat sulit untuk ia bayar. Masalahnya hutang itu kian hari semakin berbunga, sehingga jumlahnya jauh dari perkiraan lelaki itu. Kalau masalah hutang itu sih mudah, tapi jika kamu ingin hidup berkecukupan, bergelimang harta, dan kemewahan, maka kamu harus mau menjalani ritual. Pak Adiguna menjelaskan. Ritual macam apa kalau boleh saya tahu? Pak Adiguna menyuruh laki-laki itu mendekatkan telinganya. Kemudian beliau membisikkan sesuatu yang diakhiri dengan tawa mereka berdua. Wartiem merasa heran melihat kedua orang itu tertawa-tawa. Apa mungkin ada yang lucu? Gimana? Kamu tertarik? Tanya Pak Adiguna. Apapun yang harus saya jalani saya mau. Yang penting saya bisa kaya raya dan tidak dipandang sebelah mata, balas sang tamu. Kalau begitu, sekarang kamu pulang. Tepat malam Jumat nanti, kamu kembali ke sini dengan membawa persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Lelaki parubaya itu pun pamit untuk pulang.
Di kepalanya sudah terbayang akan memiliki harta dan kekayaan yang berlimpah. Wartiem sudah membulatkan tekadnya. Apapun yang akan terjadi, ia akan tetap menjalankan ritual yang telah dikatakan oleh Pak Adiguna, yang ternyata seorang kuncen penunggu pohon tua itu. Wartiem duduk di bawah pohon besar dengan membakar kemenyan, serta di atas nampan sudah tersedia aneka sajen berupa pisang, kelapa, kopi, dan rokok kemenyan. Malam sudah benar-benar larut. Pak Adiguna pun hanya memperhatikannya dari gubuk kecil tempatnya. Hingga akhirnya terdengar suara yang serak lagi dalam menggema di sekitar tempat itu. Rupanya ada cewek cantik yang mau berkunjung ke tempatku ini. Wartiem celingukan mencari sumber suara yang begitu besar dan mengejutkan. Aku di sini, cantik. Suara itu berasal dari atas pohon. Wartiem mendongakkan kepalanya, dan dia terkejut melihat satu makhluk yang mengerikan. Makhluk itu tidak terlalu besar, namun cukup membuat nyali Wartiem menjadi ciut. Seluruh tubuh makhluk itu berwarna hijau dengan sisik-sisiknya yang memenuhi kaki dan tangannya. Dan di antara jari-jari kaki tangannya terdapat sirip. Wajah makhluk itu seperti seekor ikan dengan bibir yang lebar, mata yang besar dan telinga yang tak kalah lebar. Sepintas, lalu ia terlihat seperti kadal atau iguana raksasa. Siapa kamu? Tanya Wartiem dengan gemetaran melihat sosok yang sangat menyeramkan. Cewek cantik, rupanya mau kenalan denganku. Boleh. Bersamaan dengan itu, tubuh makhluk itu turun melayang dari atas pohon. Ternyata tinggi makhluk itu hampir sejajar dengan tingginya Wartiem. Hanya saja badannya melebar, ditambah lagi dengan duri-duri di atas punggungnya, yang membuat Wartiem bergidik ngeri. Jangan takut, cantik. Aku adalah sang penolong bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Bukankah Ki Adiguna sudah memberitahu siapa aku ini? Tapi buat cewek secantik kamu, aku akan mengenalkan diriku secara langsung. Namaku adalah Raden Cikota Hijau, penguasa alam pesugihan dari alam keabadian. Apakah kamu ingin menjadi kaya raya dalam waktu yang singkat? Itu mudah saja, kata Raden Cikota Hijau sambil memperhatikan bentuk tubuh Wartiem yang memang seksi. Syaratnya sangat mudah. Kamu tak perlu makan cacing, kelabang, atau ular seperti banyak pesugihan di tempat lain. Kamu hanya cukup melayani aku selama 40 malam saja, dan apa yang kamu inginkan akan segera terpenuhi. Lanjut Raden Cikota. Tapi mana mungkin aku melayani kamu? Wartiem tidak melanjutkan kata-katanya. Ia hanya merasa jijik melihat air liur yang selalu menetes dari mulut makhluk menyeramkan tersebut. Kamu pasti keberatan karena melihat wujudku seperti ini, iya bukan? Jangan cemas anak manis. Aku dapat merubah wujudku seperti yang kamu mau. Apa kamu pernah membayangkan bercinta dengan seorang pangeran dari negeri dongeng? Itu mudah saja. Nanti setelah kamu mengatakan sanggup, aku akan merubah wujudku. Nah, bagaimana? Wartiem tidak langsung menjawab. Ia membayangkan bagaimana rasanya melakukan hubungan badan dengan makhluk yang terlihat menjijikan dan menyeramkan. Namun tekadnya sudah bulat. Ia tak akan ragu-ragu lagi untuk menjalani pesugihan, walau apapun yang akan terjadi. Maka akhirnya, ia setuju menerima syarat dari makhluk tersebut. Memang kamu tidak perlu ragu-ragu lagi. Hidup susah, melarat, dan miskin itu tentu gak enak, bukan? Iya Raden, tapi aku juga membenci laki-laki yang telah menipuku. Aku ingin membalas sakit hati ini pada siapapun yang telah menghancurkan hidupku. Akhirnya Wartiem pun mencurahkan perasaan yang sesungguhnya. Malam Jumat berikutnya, dengan membawa sesajen yang berisikan kopi, bunga-bungaan, kemenyan, juga rokok cerutu yang berjumlah 11 batang yang ia beli dengan harga yang mahal hingga jutaan rupiah. Dengan didampingi Pak Adiguna,
dan seorang asistennya. Wartiem diantar ke sebuah gua yang berada di kaki Bukit Langlang Buana. Kenapa harus begitu jauh aku menjalani ritual ini? Bukankah Raden bisa memberikan segalanya dengan mudah? Itulah pertanyaan yang muncul dalam benak Wartiem. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Kamu telah bisa membeli cerutu yang mahal itu. Itu adalah bentuk bahwa kamu sudah bersungguh-sungguh. Pak Diguna sepertinya tahu akan isi hati Wartiem. Sesampainya di sebuah gua, Pak Diguna menyuruh Wartiem untuk duduk khusyuk sambil membakar kemenyan. Bau kemenyan merebak ke seantero depan mulut gua. Tuanku Aku Adiguna datang menghadap kepadamu dengan membawa seorang wanita yang akan menjadi budakmu. Tiba-tiba Pak Adiguna berkata dengan lantang. Alam pun bereaksi. Angin bertiup agak kencang dan guntur pun menggelakar. Padahal malam itu cuaca sangat cerah. Adiguna, aku sudah tahu dari anakku. Wanita yang bernama Wartiem itu akan dipakai sendiri oleh anakku, Raden Cikota. Dan aku yang tua tentu saja harus mengalah. Suruh dia masuk membawa cerutu kesukaanku. Apakah cerutu itu asli, Adiguna? Satu suara bernada serak-serak ember terdengar dari dalam gua. Sangat asli, tuanku, balas Pak Adiguna. Kemudian dia membawa masuk Wartiem yang sudah berkeringat dingin. Wartiem memang merasa takut akan berhadapan dengan makhluk yang ada di dalam gua sana. Namun ia membunuh perasaan takutnya demi ambisinya untuk menebus kekalahannya. Tak disangka sama sekali oleh Wartiem, gua yang terlihat dari luar kecil itu ternyata di bagian dalamnya adalah sebuah bangunan megah mirip istana dalam dongeng belaka. Bangunan megah itu mempunyai pilar-pilar penyangga yang besar dan semuanya terbuat dari emas murni. Belum lagi seluruh ornamen serta patung seekor kadal raksasa yang juga terbuat dari emas. Wartiem sangat takjub melihat semua itu. Emas seakan tak berharga di alam siluman tempat ia akan menghambakan dirinya. Dan di atas sebuah kursi singgasana duduk satu makhluk tinggi besar berkepala gundul dengan lidahnya yang bercabang. Makhluk itu mirip dengan Raden Cikota, hanya kepalanya gundul tanpa duri seperti anaknya. Betul-betul cantik. Anakku ternyata matanya belum merapun ya. Aku suka. Kalau kamu bisa membuat anakku senang dan puas, kata makhluk berkepala gundul itu dengan gembira. Adiguna, kamu boleh meninggalkan tempat ini sekarang. Dan Wartiem akan diberikan pelayanan yang terbaik oleh abdi dalamku. Lanjut makhluk itu kepada Pak Adiguna. Dua makhluk yang juga menyerupai kadal pun menghampiri Wartiem dan membawanya masuk ke sebuah ruangan yang amat besar. Bersenang-senanglah kamu, hai manusia, sebelum penyesalan kamu tiba nanti, ucap salah satu dari makhluk itu, kemudian meninggalkan Wartiem seorang diri. Wartiem memandangi ruangan besar yang indah dengan rasa kagum. Ternyata siluman lebih kaya dari bangsa manusia. Semuanya berhiaskan emas dan perak. Wartiem berdecak kagum. Ia yakin kalau suatu saat nanti akan mempunyai rumah mewah, meski tidak berhiaskan emas, tapi cukup membuat orang-orang tak lagi memandang sebelah mata kepadanya. Bahkan, ia tak peduli jika ada yang menganggap dirinya menjalani pesugihan. Baginya, ia akan hidup sebebas mungkin dan semau gue. Rupanya hari telah malam. Di luar sudah nampak gelap dan suasana pun menjadi semakin sunyi. Merasa tubuhnya lelah karena sejak sore tadi bersama Pak Adiguna di gubuk, kemudian harus berjalan menuju gua ini. Wartiem berniat untuk beristirahat dan ingin masuk ke kamar yang telah ditunjukkan kedua dayang tadi. Maaf banget deh, abang terlambat. Maklum, sibuk ngurusin bisnis. Tiba-tiba makhluk yang mulutnya selalu berlendir sudah berada di ruangan itu. Wartiem terperanjat kaget dengan kemunculan Raden Cikota yang tiba-tiba. Namun ia cepat menetralisir keadaan. Ah, Raden punya bisnis juga. Bisnis apaan?
Tanya Wartiem mulai agak tenang. Bisnis cewek. Ya cewek cantik. Jadi kamu jangan cemburu, karena aku harus mengatur waktuku. Nah, sekarang giliran kamu yang akan menemani aku malam ini. Beladuran lagi nih. Raden Cikota tak sabar ingin segera mencicipi tubuh Wartiem yang memang menggiurkan. Tapi balas Wartiem sembari menunjuk wajah Raden Cikota. Oh iya, aku lupa kalau wajahku masih secantik ini. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, seru Raden seraya memutar tubuhnya sebentar. Dan sekarang di hadapan Wartiem sudah berdiri seorang pemuda tampan dan berkumis tipis. Wartiem benar-benar terkesima memandangi ketampanan pemuda jelmaan Raden Cikota. Apa wujudku sekarang sudah cocok dengan selera kamu? Tanya Raden Cikota yang telah berubah wujudnya berikut dengan suaranya. Wartiem hanya mengangguk. Kalau begitu, sekarang aku bisa belah duran kamu. Masuklah ke kamar bulan madu kita. Lanjut Raden Cikota membimbing Wartiem. Hubungan badan Wartiem dan Raden Cikota yang sama-sama mengagumi ketampanan dan kecantikan mereka sedang berlangsung. Yang tentu saja permainan mereka akan sangat panas. Tapi sayang, pintu kamarnya tertutup rapat, sehingga kita tak bisa mengintipnya walau hanya sedikit pun. Singkat cerita, setelah selesai melakukan tugasnya menjadi pemuas nafsu dari Raden Cikota, kini Wartiem sudah bebas dalam melakukan apapun yang ia mau. Pada awalnya, ia hanya mengontrak rumah tidak jauh dari kampung halamannya sendiri. Wartiem menghitung-hitung berapa banyaknya uang jika ia menjual perhiasan emas pemberian Raden Cikota. Setelah dirasanya cukup, maka ia mulai menjual perhiasan itu di tempat-tempat yang berbeda. Wartiem kembali ke rumah orang tuanya. Ia mengatakan kalau rumah mereka akan ia bangun menjadi sebuah istana impian. Warti, dari mana kamu bisa membangun rumah yang biayanya sangatlah besar, sedang ayah tidak tahu apa pekerjaan kamu sekarang? Pak Suratno bertanya tentang keinginan anaknya itu. Ayah dan ibu tidak perlu tahu aku punya uang dari mana. Yang penting, apakah kalian izinkan atau tidak bila rumah ini aku bangun? Balas Wartiem mengabaikan pertanyaan ayahnya. Ayah dan ibu sudah pasti mengizinkan, nak. Hanya saja kami ini bingung, dari mana kamu bisa mendapat uang sebanyak itu untuk membangun rumah? Sekali lagi aku bilang, ayah dan ibu tidak perlu tahu. Nah, besok aku akan mencari seorang arsitek dan tukang sekalian, biar mereka bisa langsung bekerja. Kedua orang tua Wartiem hanya saling pandang melihat keanehan sikap anaknya yang sekarang agak sedikit keras. Pembangunan rumah mewah itu berjalan dengan lancar, sehingga tidak sampai 7 bulan semua sudah selesai. Keindahan arsitektur rumah milik Wartiem menjadi sorotan publik di kampungnya. Bahkan hampir setiap hari ada saja orang yang sengaja berkunjung ke rumah itu hanya untuk bersuah foto. Pendek kata, rumah Wartiem ibarat rumah artis yang berada di perkampungan. Bahkan mantan suaminya pun merasa ingin tahu akan kebenaran kabar tentang rumah mewah tersebut. Sutejo terpaku diam di tempatnya. Ia begitu mengagumi keindahan rumah mewah itu. Namun, ia lebih heran lagi, bagaimana mungkin Wartiem bisa mempunyai uang sebanyak itu. Ia mulai membandingkan Wartiem dengan Sutina, istrinya yang sekarang. Perempuan itu hanya sebagai istri tok dan tak bisa mencari uang. Perempuan yang hanya menggantungkan hidupnya pada suaminya saja, tak mau peduli akan keadaan ekonomi yang sudah carut marut. Sedangkan Wartiem begitu tangguh. Perempuan yang pernah ia nikahi dan ia tipu habis-habisan itu terlihat tidak terpuruk sedikit pun. Malah sekarang sudah membuktikan kalau dirinya bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Sutejo mulai gamang. Ia ingin mencoba untuk meminta maaf dan berdamai kembali dengan Wartiem. Kalau mungkin ia ingin rujuk kembali. Sutejo berpikir bagaimana caranya ia bisa bertemu dengan Wartiem, mantan istrinya itu. Suara klakson dari arah belakang Sutejo sedikit mengagetkan. Lelaki itu menoleh dan ia melihat sebuah mobil sedan mini berwarna merah hendak masuk ke rumah tersebut.
Sutejo terkejut juga demi melihat ada sebuah mobil yang memasuki kampung ini. Sebab jalan di sini terbilang kecil, tak layak untuk sebuah mobil. Wartiem keluar dari dalam mobil dengan membawa barang belanjaannya. Ia sempat melihat ke arah mantan suaminya yang juga tengah memperhatikannya. Warti. Tiba-tiba Sutejo menyebut nama mantan istrinya. Wartiem menghentikan langkahnya. Kamu manggil aku, Mas? Tanya Wartiem. Kemudian ia pun mendekati mantan suaminya itu dengan langkah yang dibuat-buat, sehingga Sutejo harus menelan ludah berkali-kali. Aku Sutejo bingung mau bicara apa. Katakan saja, Mas. Barangkali aku bisa membantu kamu, kata Wartiem pelan dan dengan bibirnya yang sengaja ia permainkan. Aku mau minta maaf sama kamu. Akhirnya keluar juga kata yang sulit ia ucapkan. Maaf? Maaf untuk apa? Bukankah selama ini kita baik-baik saja? Balas Wartiem dengan santai. Ia bisa menguasai keadaan dengan menekan segala gejolak batinnya. Bagaimanapun ia tak mungkin melupakan sakit hatinya terhadap apa yang telah dilakukan Sutejo. Aku telah banyak menyakiti kamu dan menipu kamu. Lalu, apa maksud kamu sekarang? Wartiem sengaja memancing Sutejo. Kalau bisa kita balikan lagi. Sutejo memang bermuka tembok. Ia dengan mudahnya berkata seperti itu. Wartiem memandang tajam pada sang mantan, sekedar ingin melihat kesungguhan pada sikap lelaki itu. Apa kamu bisa mencintai aku seperti dulu, Mas? Bukankah kamu telah membuangku dengan menggantikan Sutina, temanku sendiri, sebagai istri muda kamu? Saat itu aku seperti kena pelet, sehingga aku tidak bisa berpikir apa-apa selain tentang dia. Pelet ya. Aku sih terserah aja. Yang penting aku tidak ingin didoakan. Tidak, Warti. Aku tidak akan mendoakan kamu. Aku akan menceraikan Sutina sekarang juga. Seperti mendapat durian runtuh, Sutejo pun pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. Namun ketika ia sampai di rumah, sungguh ia terkejut melihat Sutina tengah mengobrol bersama seorang lelaki, tetangganya juga. Spontan saja emosinya meluap. Ia menarik tangan istrinya dan menyeretnya ke dalam rumah. Jadi begini rupanya kerjaan kamu ya? Setiap aku pergi kamu mencari kesempatan untuk bertemu dengannya. Jangan menuduh asal saja, Bang. Marno itu tadi kesini mau ngajak kamu kerja di IKN. Katanya butuh banyak orang. Balas istrinya menepis tangan Sutejo. Sudahlah, gak usah banyak alasan. Ini memang kelakuan kamu dari dulu. Hari ini juga aku menjatuhkan talak dan menceraikan kamu. Paham? Sutejo semakin berkata keras, membuat ibunya keluar dari kamarnya. Ada apa ini? Tanya perempuan tua itu. Ini, menantu ibu sudah berani selingkuh di belakangku. Bohong, Bu. Dia ngarang cerita aja. Sudah. Ibu tadi dengar sendiri kalau Marno memang mau mengajak kamu kerja. Enggak, aku gak butuh kerjaan. Yang jelas sekarang aku menceraikan istri yang tak berguna ini. Istighfarlah, Tejo. Ada apa sebenarnya dengan kamu ini yang tiba-tiba ingin menceraikan Sutina? Ibunya Tejo merasa heran dengan sikap anaknya. Aku akan kembali pada Wartiem. Dia sekarang sudah kaya raya, rumahnya mewah dan mobilnya juga mewah. Dan ternyata dia masih mencintai aku. Lalu untuk apa aku punya istri yang hanya bisanya menghambur-hamburkan uangku saja? Itu juga uang Wartiem, Bang. Kamu sudah menipunya dan sekarang akan mengemis untuk kembali kepadanya. Di mana muka kamu, Bang? Seru Sutina membela diri. Sudah, sekarang cepat kamu bereskan barang kamu dan cepat angkat kaki dari rumah ini. Paham? Bentak Sutejo semakin kesal. Tidak, aku tidak bisa kamu usir seperti binatang. Sutina menepis tangan dan mendorong tubuh Sutejo hingga lelaki itu terhuyung dan terjatuh membentur tepian meja. Sutejo merasa sakit pada belakang kepalanya, namun ia tak menghiraukannya. Ia cepat berdiri dan menyeret Sutina yang masih nampak bingung apa yang harus ia lakukan. Perempuan hina, lebih baik kamu mampus di tanganku daripada nanti menjadi duri dalam daging. Sutejo menghempaskan perempuan itu pada dinding yang membuat Sutina tak bisa berbuat banyak. Kepalanya menghantam dinding hingga mengeluarkan darah. Tolong, jerit Sutina. Namun jeritan itu semakin membuat Sutejo kalap.
dan dengan telangsanya ia berkali-kali membenturkan kepala istrinya hingga perempuan itu diam tak berkutik lagi. Sutejo tersenyum puas melihat istrinya yang kepalanya bersimbah darah dan telah menjadi mayat. Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan ibunya yang hanya diam mematung menatap menantunya yang telah menjadi mayat. Sampailah Sutejo pada rumah Wartiem. Wartiem sengaja menggoda Sutejo agar ia benar-benar mabuk kepayang. Bahkan ia juga mengajak mantan suaminya untuk keluar dengan mobil sedan miliknya. Wartiem membawa Sutejo ke sebuah taman hiburan untuk meyakinkan kalau laki-laki itu sudah percaya akan kesediaan Wartiem menerima dirinya kembali. Kenapa dulu aku bertindak bodoh ya, sampai hati menyakiti hingga menipu kamu? Sutejo mengungkapkan penyesalannya. Mungkin karena kamu sakit hati atas penolakan orang tuaku, Mas. Dan pada keadaan yang mendesak, justru orang tuaku yang meminta kamu untuk menikahi aku. Tapi sudahlah, Mas, semua sudah berlalu dan kita bisa membuka lembaran baru lagi. Balas Wartiem menatap tajam mata Sutejo. Iya, dan aku ingin secepatnya menikah denganmu lagi. Balas Sutejo. Tapi kali ini aku mau kamu melamarku secara serius, dan pernikahan kita harus ada pesta. Aku tak mau seperti dulu, asal nikah saja. Itu terserah kamu saja, Warti. Uang kamu banyak dan bisa membiayai pesta pernikahan kita nanti. Apa? Kamu ingin memakai uangku untuk biaya pesta? Tidak, Mas. Kali ini aku tidak mau kamu tipu lagi. Kalau kamu serius, berusahalah untuk mencari modal itu. Walaupun nantinya kamu bisa hidup mendompleng denganku tanpa perlu bekerja lagi, setidaknya kamu telah membuktikan kesungguhan kamu. Sutejo termenung mendengar penolakan Wartiem untuk menggunakan uangnya. Tapi dari mana aku bisa mencari uang sebanyak itu? Gumam Sutejo seolah pada dirinya sendiri. Itu terserah kamu, Mas. Kalau perlu jual saja rumah ibu kamu. Balas Wartiem masalah saja. Tapi bagaimana dengan ibuku? Dia pasti tidak setuju jika rumah itu aku jual. Ibu kamu sudah tua, Mas. Kamu bawa pulang saja ke kampung. Toh di sini juga kehidupan kalian sama saja. Masih mending di kampung. Ibu pasti punya kegiatan. Tapi menjual rumah itu lama lakunya. Terus apa aku harus menunggu sampai rumah itu laku? Kelihatannya rumah kamu gak terlalu ke dalam amat sih. Masih bisa dibilang di pinggir jalan. Tinggal pasang pelang tanda dijual kan beres. Wartiem terus berusaha membujuk Sutejo dengan segala caranya. Padahal Wartiem sudah merancang semua tipu dayanya. Dia akan membeli rumah Sutejo atas nama orang lain. Wartiem hanya tersenyum melihat wajah mantan suaminya yang seperti benang kusut. Aku akan membuatmu menderita pelan-pelan, Mas. Batin Wartiem. Bagaikan kerbau dicucuk hidung, Sutejo menurut saja apa yang dikatakan Wartiem. Ia mengajak ibunya ke kampung dengan alasan kangen sama keluarga di sana. Dan Sutejo meninggalkan orang tuanya, kembali ke kota untuk memasang iklan rumah yang ingin ia jual. Hal itu tak luput dari perhatian Wartiem yang dengan cepat menyuruh orang untuk menawar rumah tersebut dengan harga paling rendah. Tak berapa lama kemudian rumah pun terjual. Sutejo sudah tidak memperdulikan apa kata orang yang menganggap dirinya sudah tidak waras lagi. Menjual rumah hanya untuk kembali kepada mantan istrinya. Padahal ia baru saja kehilangan istrinya yang sebenarnya telah ia kubur di halaman belakang rumahnya. Sutejo telah percaya sepenuhnya pada Wartiem untuk mengurus semua keperluan pernikahan hingga pesta nanti. Ia menyerahkan uang hasil penjualan rumahnya kepada perempuan yang sangat ia harapkan jadi pendampingnya. Namun Wartiem tidak bisa cepat-cepat melaksanakan pernikahan itu, sebab ia masih harus melayani Raden Cikuta yang malam ini akan mengunjunginya. Namun sampai jauh malam, Raden Cikuta tak kunjung datang juga. Dan yang muncul adalah ayahnya, Raden Cikuta, Baginda Sabdadharma. Aku datang menemui kamu, Wartiem. Aku ingin menitipkan sesuatu kepadamu demi menjaga keselamatan kamu, kata Sabdadharma yang kemudian mengeluarkan sebuah botol dari balik bajunya. Apa itu, tuanku? Wartiem memperhatikan botol kaca bening. Dia adalah pengawal pribadimu, makhluk kecil paling kejam dan tak memiliki hati. Ia siap menerima perintahmu
untuk membunuh dan menghirup darah mangsanya. Dia tak terlihat oleh mata manusia biasa, jadi tenang saja. Kamu bisa membawanya kemanapun kamu pergi, dan dia bisa mencari makan sendiri. Apakah aku ini dalam bahaya, tuanku? Sehingga tuanku memberikan pengawal pribadi? Benar, kamu dan mantan suami kamu akan siap saling bunuh. Kamu akan dibunuhnya jika kamu tidak membunuhnya lebih dulu. Sebab dia bukan mencintai kamu, tapi harta kamulah yang ia inginkan. Bahkan ia rela kehilangan rumahnya, karena suatu saat ia akan menguasai rumah kamu. Iya tuanku, aku juga sudah mengerti akan hal itu. Wartiem menerima botol kaca kecil itu, dan ia menaruhnya di atas meja riasnya dekat tempat tidurnya. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.